Halo cuy, kembali lagi di channel Fauzi Go. Nah, di video ini ya, saya datang ke bengkel Handy Korean Motor di Jalan Garuda nomor 30 di Kota Medan. Hari ini saya akan memasang timing belt, tensioner, dan tali kipas di mobil ini ya, karena yang sekarang terpasang sudah tua, nampaknya sudah mau putus. Jadi sebelum kejadian mogok, maka saya akan menggantinya di sini. Oke, simak terus ya video sampai habis. Owner bengkel dan mekaniknya mencoba dulu mobil ini gimana rasanya sebelum mulai dibongkar. Jadi mereka coba dulu apakah ada yang gejala-gejala nggak enak di part lainnya. Nah, ini sudah siap ya. Coba bentar tadi selama sekitar 5-10 menit. Oke, step pertama didongkrak dulu cuy, karena untuk mengganti timing belt harus membuka ban depan sebelah kanan. Jadi didongkrak lalu disangga dengan jack stand ya. Karena posisi timing belt di sebelah kiri mesin, jadi harus membuka ban dulu. Bagian kanan sebelah depan bannya harus dibuka, rodanya ya, jadi nampak nanti bagian bawah dari timing belt dan tali kipas yang diganti. Nah ini ya, sudah dibuka bannya dan didongkrak, lalu juga dipasang jack stand agar nggak jatuh dari dongkraknya. Oke cuy, simak terus ya sampai habis. Nah ini memasang pelindung ya di bodi supaya nggak kena oli atau kotoran-kotoran lainnya saat pengerjaan.
Pemeriksaan air baterai om. Iya, apa? Minyak rem. Oh, minyak rem. Memakai alat itu ya? Ya. Minyak rem. Sudah merah om. Udah merah apa? Kedip lagi udah. Udah merah deh apa? Ada indikasi sudah ini. Sudah kurang bagus kualitasnya. Sudah mengandung air lebih kurang di atas 4%. Ya paling jelek harusnya di oren lah ya. Ya di oranye atau hijau lah. Hijau udah bagus, masih bagus nih. Juga saya akan mengecek headlamp karena saat datang kemari posisinya yang sebelah putus. Jadi dicek apakah bola lampunya yang putus atau saklar yang rusak. Jadi dicek dulu. Nah, untuk video mengganti lampu akan saya buatkan video yang lain ya, khusus untuk membahas atau menayangkan saat penggantian lampunya. Busi mesin juga dicopot. Ada 4 businya. Nah, di sini ya posisi busi dari Hyundai Vega. Dan terlihat sudah layak diganti ya, udah banyak bekaratnya cuy businya. Nah, ini dia penampakan dari timing bell bagian bawah, tali kipas juga. Nah, terlihat ada rembesan oli mesin, dan setelah dicek nampaknya penyebabnya dari filter oli yang sudah rembes atau rusak. Jadi dari situ ya, bukan dari mesinnya yang pasti ribet. Jadi nanti menggantinya nanti saja, sambil setelah mengganti oli juga sekalian kuras oli, baru ganti filter sekalian ya, kira-kira 5000 km lagi.
Nah ini ya, nampak bawahnya. Jadi emang ribet, harus buka ban dulu karena posisinya di sini cuy, di sebelah dalam dari ban depan sebelah kanan. Oke, ini dia tali kipas yang lama cuy. Udah mau putus cuy, retak jelas ya. Syukur nggak putus di jalan tol cuy, kalau nggak mangkrak ribet. Nah ini ya, nah ini yang ini sudah nampak retaknya. Tunggu, akan saya kasih. Nah ini juga original Hyundai ya, Bando, tapi sudah retak cuy. Lihat nih ya, udah retak ya cuy. Jadi sudah pas, emang sudah saatnya mengganti nih. Lihat cuy, nah sudah retak ya. Jadi hanya tersisa kulit luarnya aja yang belum, tinggal kulit luarnya aja yang menyangga. Nah ini ya, inilah dia tali kipas set di Hyundai Vega untuk AC. Nah ini cuy, waduh lihat cuy, parah bener, tinggal putusnya aja udah, tinggal kulit luarnya aja yang masih menyambung, bagian dalam udah retak cuy, udah keras. Ini adalah tali kipas untuk AC, power steering dan generator ya. Di sini nampak ya, tali kipas sudah lepas semua, nampak tuh. Nah ini dia timing bell dari Hyundai Vega yang akan dibuka sebentar lagi cuy, masih banyak prosesnya. Jadi tonton terus ya sampai habis videonya.
Ini dia proses melepas timing bell Hyundai Avega yang lama cuy. Nah, nampak di sebelah kanan ya, itu adalah tensioner belnya yang lama. Sepertinya ini yang terpasang masih original Hyundai dari awal beli ini mobil. Jadi wah, sudah saatnya diganti cuy, karena kilometer mesin pun sudah 100.000, sedangkan tensionernya masih memakai yang original. Jadi ini ya stepnya untuk melepasnya pelan-pelan. Nah ini ya part-part pelindung tadi, bagian bawah ada yang menutupi area timing belnya. Nah kira-kira seperti ini mekanik yang ngerjai dari bawah kolong ban cuy, seperti ini ya, sangat sempit. Nah ini ada penutupnya, covernya, puli dan lain-lain di sini semua cuy sudah diturunkan. Nah ini dia tampak dari bawah timing belt dan tensionernya. Nah syukurnya nggak ada kebocoran oli di bagian sisi dalamnya, jadi aman ya untuk keselamatan timing beltnya. Nah ini yang lama cuy, yang lama merek original ya, Hyundai Bando. Kita akan menggantinya dengan part yang KW1 tapi masih bagus lah, lumayan lah, merek Mando buatan dari Korea. Nah ini cuy yang lama, kita akan lihat. Nah sudah ada retak-retak halus ya cuy di tiap ujung gearnya, ujung giginya. Nah ini nampak cuy, udah ada retak-retak sedikit yang warna-warna kuning atau merah itu cuy. Nah itu sudah mulai penampakannya, udah mulai retak dia ya. Nah di sini jelas ya, yang oli bocor itu dari filter, bukan dari lahar yang dibalik puli timing beltnya. Jadi aman, ke depannya nggak akan merusak si karet dari timing beltnya ya, karena yang bocor itu dari luar atau dari filter oli. Nah ini ya, nampak ya, bersih ya, nggak ada bocor di situ, jadi aman cuy, nggak perlu risau atau nggak perlu turun mesin. Nah ini dia tensioner belt yang lama, masih original cuy, ada logo Kia dan Hyundai nya. Wah bayangkan cuy, umurnya udah berapa belas tahun deh cuy, lebih 10 tahun dah umurnya, masih dipakai. Oke, simpen aja lah cuy, kenang-kenangan barang original.
Nah, ini dia tensioner yang baru yang akan dipasang nanti, merek NTN buatan Jepang cuy, made in Japan. Jadi nggak perlu ragu kualitasnya cuy, dijamin mantap ya. Nah, mirip dengan yang aslinya. Nah, ini mekanik sedang menghitung jumlah gigi dari timing belnya untuk memastikan apakah benar jumlahnya 110 gigi, jangan sampai kurang atau lebih karena nanti mesinnya yang nggak stabil cuy, jadi pincang atau ada kesalahan di klepnya. Jadi walaupun pas beli udah di kotaknya Mando 110 tulisannya, tapi tetap harus dihitung juga cuy untuk memastikannya. Nah, ini ngecek lagi yang lama, dicek lagi, dihitung juga untuk memastikan. Nah, ini sekarang proses pemasangan tensioner yang baru cuy. Lokasinya sangat sempit ya. Ini saya ngerekam dari atas mesin, sedangkan mekaniknya ngerjainnya dari bawah. Nah, itu bisa digeser-geser untuk menyesuaikan menekan si timing belnya cuy. Nah, sudah selesai ya masang tensionernya. Sekarang saatnya memasang timing bell Mando. Oke, tinggal ini ya, dipaskan dulu posisinya giginya. Mando 110 jumlah giginya. Nah, seperti ini ya cara masangnya. Oke, pelan-pelan jangan sampai rusak cuy timing bellnya. Yang di sisi bawah sedang coba dipasang cuy, menyelinap di antara gear yang bawah dengan tensionernya sebagai pengatur untuk menekan kencang atau lembutnya ya. Oke, sudah masuk. Sekarang saatnya mengunci. Seperti ini ya cuy. Udah nampak ya, ada masuk ya. Oke, mantap. Nah, ini hanya berjarak sedikit sebelah kirinya cuy.
Ada juga yang udah parah. Nah, sekarang saatnya masang tali kipas ya. Ini merek Bando, original Hyundai yang ada di Indonesia. Pasang ini, yang dipasang nih tali kipas untuk generator ya. Berikutnya power steering dan AC akan dipasang juga. Si mountingnya masih bagus kan, Bang? Masuk. Ini kalau nggak bagus cuman udah goyang dia gitu. Nanti di kabin terasa nih. Oh, pas di depan mesin ya. Kalau ini tadi nggak ya? Nggak ada apa ya? Kalau Bang, yang Bang tahu lah kan, beli part-part di udah enak nih. Dari sebelumnya pun lain ya. Oke, mantap cuy, sudah berhasil dipasang semua ya tali kipasnya ketiga. Nah, ini dicoba digas, ngebut, udah nggak bunyi-bunyi lagi yang aneh-aneh, udah mantap cuy. Lebih halus ya. Pas tadi kayak tadi kipasnya dengan bunyi tadi ya. Nggak apa Bang. Udah bunyi juga ya. Itu kayak goyang ya. Goyang nih. Kipas pun dari tak bunyi Bang. Kalau kipas tadi ngeri kali ya kan. Oke, sekarang saatnya pasang kabel busi ya, koilnya. Ada 4, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti mesinnya jadi pincang. Akhirnya setelah proses pemasangan hampir 3 jam, akhirnya siap juga cuy. Nah, ini masang lagi ya ban sebelah kanan bagian depan. Dipasang karena sudah selesai cuy pekerjaannya. Nah, ketika sudah mau selesai, owner dari Handy Korean Motor memberi bonus cuy, membersihkan ruang mesinnya dengan cairan khusus ya sambil dilap. Jadi kotoran yang bekas pengerjaan tadi bisa hilang dan
Ruang mesin lumayan bersih cuy. Ketika selesai dari bengkel nih seperti ini ya, dibersihkan sambil dilap cuy. Mantap. Iya. Oke, sudah selesai dan ini mau dicoba dulu ya, test drive oleh owner Handy Korean Motor. Coba dulu cuy, dites di jalanan apakah sudah oke performanya. Jika sudah nggak ada masalah maka mobil sudah bisa saya bawa pulang. Oke, sudah selesai ya, sekitar tadi 5-10 menit dicoba oleh owner Handy Korean Motor. Dan nampaknya tidak ada masalah cuy, mantap lah pokoknya, udah siap untuk touring jauh.
kalian yang punya mobil Korea atau mobil Jepang pun dan masih mencari tempat servis atau bengkel di Medan, bisa kunjungi Handy Korean Motor di Jalan Garuda di Kota Medan ya. Lokasinya di dekat daerah Seskambing. Nah, ada juga pelayanan cuci mobilnya, dan jangan lupa subscribe channel Fauzigo ya. Terima kasih.